Aksi gerakan peduli duka Maluku Utara. Hashtag Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah. Kita ketahui secara bersama bahwa tindakan kekerasan, tindakan eksploitasi, tindakan diskriminasi, tindakan penganiayaan, tindakan mutilasi, motif daripada kebenaran semua tindakan semacam ini bagi kami para negara bangsa Republik Indonesia. Ini ada nama orangnya. Ini dari itu ya Pak ya. Dari gerakan peduli duka Maluku Utara Halmahera Timur betul ya. Nah ini kami menerima unjuk rasa Bapak ya yang di depannya sekaligus pertemuan ini. Kami mewakili dari pimpinan Komnas HAM. Kebetulan saat ini mereka masih ada tugas untuk pertemuan sidang di Jenewa, jadi tidak ada di tempat. Kami dari analis pengaduan yang akan menerima aduan bapak-bapak sekalian di sini. Perkenalkan saya Daya, kemudian ini Aziz dan Angkil selaku analis pengaduan dari Komnas HAM. Kalau ingin ada yang disampaikan, silakan Pak. Itu bentuk apa sih? Kan diskusi kan juga itu diskusi ya? Iya, betul. Itu bentuk konsultasi bahwa kami ini kan diintimidasi. Nah, dan kemudian sudah menuai duka hati dan korban. Nah, bisa sampaikan, ini kan devisinya kan, kami ingin sampaikan harus punya respon balik gitu aja. Atau instruksi Komnas HAM harus instruksi ke Mahmud MD misalkan ya kan, ataupun ke lembaga kebijakan yang berwenang. Jadi begini, sebelumnya terima kasih saya sampaikan apresiasi kepada Komnas HAM dalam hal ini bidang yang kemudian membidangi pengaduan seperti yang diadukan oleh masyarakat khususnya. Saya selaku koordinator dalam gerakan pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan sesuai dengan tuntutan kami bahwa hari ini orang tua kami, masyarakat di dua kabupaten ini sudah tidak lagi beraktivitas di hutan Halmahera yang dimana konon katanya sebagai tempat mencari hidup untuk penopang kebutuhan setiap hari mereka, yakni bertani. Ini sudah tidak lagi beraktivitas karena memang teror-meneror yang dilakukan oleh setiap orang tadi kenal ini yang kemudian sudah menelan korban orang tua kami. Sudah kurang lebih 13 orang yang korban dengan motif pembunuhan yang sama. Nah, dan itu bukan cuma 1-2 kali, tapi tiap tahun dari mulai tahun 1991 sampai pada 2022 ini terjadi pembunuhan dengan motif yang sama terus. Maka pada kesempatan ini saya bersama teman-teman meminta kepada Komnas HAM agar tindak lanjuti kasus pembunuhan yang kemudian terjadi di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam hal ini untuk jadikan sebagai pelanggaran HAM sehingga ini menjadi satu sorotan penting bagi negara terhadap dua daerah ini. Karena bagi kami sangat disayangkan negara yang kemudian memiliki nilai menjunjung tinggi akan nilai kemanusiaan itu, akan tetapi kasus-kasus seperti ini tidak diindahkan, ditindaklanjuti seperti yang menjadi kewajiban kita bersama. Maka tentu ini kami sampaikan di depan Komnas HAM dalam hal ini bidang pengaduan untuk agar kiranya Bapak Ibu yang di depan ini untuk menyampaikan di pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar untuk ditindaklanjuti ini sebagai pelanggaran HAM yang berat, sehingga ini menjadi satu
catatan penting untuk negara, terlebih khusus memiliki satu kebijakan hukum yang demi keamanan dan kenyamanan warga masyarakat Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya ditambahkan oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman aksi yang saya hormati, para wakil pimpinan Komisi kami juga sangat berterima. Nah, saya perkenalkan diri saya sebagai nama saya Budi Mandar, yang juga salah satu ketua SRI di daerah Halmahera Timur. Apa yang kami sudah sampaikan tadi bagi kami itu adalah keterwakilan masyarakat dua wilayah di Halmahera Timur maupun di Halmahera Tengah. Nah, problematika yang terjadi di wilayah kami adalah apa yang sudah disampaikan oleh Korlap. Kejadian pembunuhan dari tahun 1975 sampai 2022 terakhir di tanggal 29 kemarin itu. Nah, saya ingin berpernyataan keras di kesempatan yang berbahagia ini karena kami pada prinsipnya menilai pemerintah pusat tidak memberikan kami soal hak pembangunan. Kami tidak dilindungi, kami cuma digarap. Itu adalah tujuan negara ini. Dan kami tahu siapa yang pelaku penggarapan alam liar soal pertambangan, ada keterlibatan. Oleh sebab itu, bagi kami, aksi yang kami lakukan ini adalah sangat penting untuk diselesaikan. Minimal daerah kami yang saat ini sering terjadi berikan status sebagai wilayah teroris. Karena sampai hari ini pelaku bagi kami yang ditangkap itu salah tangkap. Teman-teman kepolisian salah tangkap. Kalaupun itu tidak salah tangkap, kejadian pembunuhan ini tidak akan terjadi lagi. Ketika ditangkap masih ada kejadian pembunuhan. Nah, itu yang saya pikir itu salah tangkap. Oleh sebab itu, dengan adanya Komisi Hak Asasi Manusia ini, lembaga yang dibentuk oleh negara, kami juga meminta kepada Bapak Ibu sekalian agar kami kasus ini adalah dijadikan sebagai kasus perhatian buat negara, agar ini diselesaikan secara baik. Kalau ini tidak diselesaikan, maka pernyataan kami tadi, kami juga akan mengancam terhadap negara, akan keluar dari mobil. Kami nikah dengan Papua, satu malam perjalanan. Dan kedua, kehadiran kami di sini juga mewakili masyarakat di sana, menuntutnya satu, pelaku harus ditangkap, diadili, karena di sana itu ada dua agama. Yang daerah kami juga pernah terjadi rusuh sara. Di sana terjadi kerusuhan juga soal sara. Nah, kami takutkan ini digiring, kemudian masalahnya jadi besar. Karena masyarakat saat ini punya analisa sudah menuduh kampung-kampung atau kelurahan yang memang benar-benar di luar agama Muslim. 12 ada salah satu siswa di SMA Negeri 1 Medan. Dia meninggal, dia ditemukan oleh warga tewas terbunuh. Kemudian di tahun 2020 pada tanggal 20 Maret lalu
terjadi pembantaian dan pembunuhan 3 orang menjadi korban di hutan Kabupaten Halmahera Tengah di Kecamatan Patani Timur. Nah, ini mungkin berita itu sudah dipublis oleh media-media nasional. Nah, kalau untuk di wilayah Kaltim, saya kurang untuk secara terstruktur dan mensistematis beberapa kasus pembunuhan itu, tapi kalau dilihat itu terjadi dari tahun 1975. Nah, tapi karena mungkin saat itu kondisi masyarakat saat itu belum mampu untuk mengkonsumsi informasi lebih nasional atau lebih ke regional gitu, mungkin di tingkat perkampungan sekitar aja. Nah, tetapi yang paling dikenal juga di tahun 1992 hingga di tahun 2022 baru saja terjadi di bulan Oktober kemarin. Kalau tidak salah di akhir-akhir bulan Oktober ada satu warga yang kemudian dibantai dan dibunuh. Bu, Pak, kami ingin sampaikan bahwa badan mereka dicincang, leher mereka itu ditebas, jantung mereka itu diambil, ginjal semua, entah itu dikemanakan. Apakah ini, kami pertanyakan, apakah ini pelaku-pelaku pembunuhan punya afiliasi dengan lembaga kesehatan sehingga mereka untuk menjual ginjal dan lain-lain sebagainya. Persoalan ini begini, Bu, Pak, kami lapor ya, ini bersifat dugaan. Saya mengambil pengalaman ketika, karena waktu itu saya juga ada di kampung saya, karena kejadian itu pas di kampung saya, untuk di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Ketika proses pembunuhan itu selesai, 3 hari kemudian evakuasi, pihak kepolisian kemudian bersama masyarakat untuk bagaimana mengevakuasi mayat. Sementara karena masyarakat saat itu merasa sakit hati karena mengetahui bahwa terjadi pembunuhan dan pembantaian, mereka ini kemudian masuk ke hutan itu dalam rangka untuk saling membunuh. Hanya saja yang kami mahasiswa, yang kami aktivis selaku kaum intelektual, kami tidak menginginkan, karena di sana ada beberapa motif yang menjadi kecurigaan kami. Hanya 2 kami ingin sampaikan. Motifnya kalau bukan soal pertambangan, karena kedua daerah tersebut adalah daerah penghasil tambang yang saat ini menjadi perhatian pusat pemerintah Indonesia untuk kemudian mengambil hasil alam yang ada di sana. Nanti Ibu Bapak cek, ada PT perusahaan Iwit, PT Iwit. Kemudian ada salah satu PT juga, PT CBL, yang nantinya akan masuk di wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Kami menduga proses pembantaian dan pembunuhan ini mereka berafiliasi dengan orang-orang yang kemudian bagaimana untuk mengambil hasil alam yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, yang paling kami takutkan, kasus ini akan masuk ke ranah SARA. Karena ada beberapa kasus yang ini dugaannya, di mana masyarakat itu menduga karena wilayah Maluku itu adalah wilayah sejarah konflik antar agama. Nah, motif salah satunya mungkin saja karena dendam, sehingga karena di sana juga untuk di Maluku Utara kan mayoritasnya Muslim, sehingga untuk membuat penyerangan secara besar-besaran mungkin itu mereka itu strategi perangnya tidak mampu, maka mereka harus melakukan pembantaian dan pembunuhan di hutan. Tetapi kami tidak menginginkan sejarah itu terulang kembali di tahun-tahun ini. Nah, sehingga kami mendatangi Komnas HAM, kami juga akan mendatangi Kemenko Polhukam, kami juga akan mendatangi Mabes Polri.
agar bagaimana kita sama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di kedua wilayah tersebut. Sehingga kami minta agar kasus pembunuhan ini tidak terjadi lagi berentetan seperti sebelumnya. Kami meminta kepada Komnas HAM agar segera menetapkan kedua daerah tersebut sebagai daerah terorisme. Yang kedua, kami meminta kepada Komnas HAM agar segera menjadikan kedua kabupaten tersebut sebagai kabupaten yang darurat akan hukum dan hak asasi manusia. Karena bagi kami begini, sebenarnya kami tersinggung, kami merasa iri. Apakah karena kulit kami hitam? Apakah karena rambut kami keriting? Sehingga langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan bagaimana untuk menegakkan hak asasi manusia di Provinsi Maluku Utara itu sepertinya tidak kelihatan. Bayangkan Pak, Bu, kemarin kami sempat lihat di TV, di stasiun TV, ketika kasus Verdi Sambo, Komnas HAM kemudian bagaimana kemudian memperlihatkan diri di situ bahwa mereka punya kepedulian terhadap hak asasi manusia. Tetapi hari ini Provinsi Maluku Utara yang hari ini kedua kabupaten tersebut tidak menjadi perhatian sama sekali bagi Komnas HAM. Kami tersinggung, kami merasa iri. Padahal kalau bicara tentang sumbangan daerah penyumbang di Indonesia itu ada di Provinsi Maluku Utara. Hasil kekayaan alam sekarang ini itu ada di Provinsi Maluku Utara dan adanya di kedua kabupaten tersebut. Sekarang tanyakan Presiden Joko Widodo bagaimana untuk kemudian membuat sementar di Halteng dan Halti untuk pengelolaan mobil listrik yang bahan mentahnya adalah batu bara yang itu ada di kedua kabupaten tersebut. Nah, jadi sekali lagi kami tegaskan, Bu, Pak, kami tegaskan, jika tuntutan kami ini tidak diindahkan, kami akan sampaikan ini untuk kedua kali dan mungkin kedepannya kami akan sampaikan ini kembali. Dan yakin dan percaya resiko ditanggung sendiri. Karena begini, kasus ini bukan hanya baru ini yang terjadi. Mestinya begini, ketika kasus ini terjadi, Komnas HAM yang memiliki fungsi dan tanggung jawab, sekalipun berada di posisi pusat, akan tetapi koordinasi, karena di situ tugas dan tanggung jawab Komnas HAM kan ada buat koordinasi dan lain-lain sebagainya, buat koordinasi dengan lembaga-lembaga di bawah Komnas HAM ini yang ada di sana, sehingga bagaimana mempertanyakan kasus pembunuhan ini, bagaimana untuk membelah hak asasi manusia yang ada di sana. Nah, mungkin itu saja yang kami sampaikan, tapi kami tegaskan agar ini menjadi perhatian Komnas HAM. Kami juga meminta, kalau bisa, kami meminta sampaikan kepada Bapak Ahmad Taufan Damani, kepada Ketua Komnas HAM, sampaikan kalau bisa dia muncul ke publik untuk bagaimana menyikapi terkait kasus yang kemudian ada di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur. Dan kami minta, kami akan cross check apakah Komnas HAM sudah menyampaikan perhatian khusus terhadap Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah lewat stasiun TV atau tidak, agar semua publik di Indonesia ini tahu, agar daerah kami itu menjadi perhatian serius. Karena daerah penyumbang APBN negara ini itu ada di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur. Jadi jangan cuma karena hasil kekayaan kami digarap, diambil, dijual, tanah kami pokoknya ini sama investor asing, tanda tangan sini-sini, kami rakyat di sana tidak tahu. Nah, jadi
sudahlah, soal pertambangan kami tidak menolak, kami mengiyakan, kami terima. Tetapi kami minta soal kenyamanan bagi warga kami yang ada di Provinsi Maluku Utara, khususnya di 2 kabupaten ini, harus diperhatikan oleh Komnas HAM. Kami meminta segera koordinasi dengan Pak Mahfud MD agar ini dan juga Presiden agar melihat kasus ini lebih jeli, agar internal ini juga satu informasi juga, kasus pembunuhan yang terjadi ini juga pihak kepolisian belum mampu untuk mengungkap siapa dalang dan pelakunya. Adapun beberapa orang yang ditangkap, tapi masih ada sekitar berapa orang yang menjadi DPO. Nah, sehingga kami butuh perhatian ini, kerja-kerja Komnas HAM, koordinasi Komnas HAM, insya Allah ini menjadi bahan untuk mampu mengungkap dan menjaga kenyamanan yang ada di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Natuna. Mungkin itu saja. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Korban dan kemudian beberapa teman-teman tadi terkait dengan soal pelanggaran HAM hak asasi manusia di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, kami sudah tuangkan dalam bentuk maklumat tertulis yang sudah ada di bab ini dan akan kami serahkan ke bagian yang keterwakilan dari Komnas HAM. Nah, sesuai dengan perjalanan urutan peristiwa tadi yang sudah disampaikan tadi, bahwa pada intinya bahwa kami tidak diperhatikan oleh negara dan kemudian hukum tidak disentuhkan oleh masyarakat Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, polisi juga tidak berfungsi di Kabupaten Halmahera Tengah. Maka dengan itu kami hanya mempertegas bahwa posisi Komnas HAM adalah bagian daripada keterwakilan masyarakat Halmahera Timur dan Halmahera Tengah untuk mendesak bahwa pelaku ini segera untuk dituntaskan oleh para kepolisian dan penegak hukum yang ada yang bertugas di sana di Provinsi Maluku Utara. Nah, saya tidak panjang lebar bahwa tentu gerakan ini tetap kami kawal sepanjang kami mampu untuk menyuarakan hal ini, karena bagi kami negara tidak memiliki kepedulian serius untuk daerah kami yang ada di Indonesia bagian timur yaitu Maluku Utara. Nah, karena motif yang terjadi seperti tadi yang diuraikan oleh saudara kami tadi, yaitu ada di Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, dan kemudian Mama Selatan yang ada di Kabupaten Halmahera Timur. Ini 2 posisi administratif 2 kabupaten yang kemudian bagi saya wilayah ini menjadi incaran. Pertanyaan kami, kenapa di tempat-tempat lain tidak terjadi seperti itu, tetapi di dua kecamatan ini selalu dilakukan teror untuk masyarakat yang tidak bersalah. Ini berarti bahwa persekongkolan korporat dan kemudian penguasa yang ada di Maluku Utara, baik di pusat, daerah, dan kemudian para watak-watak di balik yang telah dihentikan di Maluku Utara sana. Nah, maka kami selalu mempertegas bahwa segera untuk Komnas HAM melakukan instruksi ke para penegak hukum yang ada di Maluku Utara agar segera untuk mengaudit dan memeriksa dan menyampaikan ke publik tentang pelaku yang sebenarnya, watak dibalik pelaku sebenarnya untuk teror dan terjadi pembantaian di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Patani Timur dan Kecamatan Mama Selatan. Nah, mungkin demikian, dan kami akan silakan presiden di sini yang akan diwakili oleh saya kembalikan ke kemarin ada insiden juga sebelum kejadian ini, ada satu teman kami, saudara korban kami, ya kan, itu diperkosa. Karena memang lahirnya korporasi ini pendatang banget kan. Nah, kali itu Komnas Perempuan turun, saya minta bentuk penyelidikan dan investigasi Komnas HAM agar turun langsung ke kabupaten di sana, agar pelanggaran ini dijadikan data otentik sebagai bukti. Nah, kedua, kami minta ke media ya akun Instagram Komnas HAM agar 7 ataupun beberapa korban ini harus bicara ke situ, agar masyarakat jadikan bahwa ini bukti ini benar-benar. Maksudnya diselebrasikan agar masyarakat seluruh Indonesia ini tahu, gitu kan? Saya pikir ini divisinya Komnas HAM, tapi harus tersampaikan ke pimpinannya, meskipun dia ke Jenewa, atau menyangkut hak human right konsep global apa gitu. Saya pikir harus sampai diingat oleh Mahfud MD, kemudian sebagai pengambil kebijakan.
karena ini moralitas kemanusiaan, kemudian kami diintimidasi. Saya masih hukum, calon advokat, tapi belum sumpah. Tapi kalau ini tetap dibiarkan, kami bisa kawal sampai terus. Kalau misal kami punya legalitas, karena kami tahu elektabilitas Komnas HAM itu seperti apa. Dia punya independensi sendiri dan pengawasan. Itu saja saya sampaikan. Nanti direspon balik atau gimana itu saya akan situ. Nanti disebutkan lagi. Saya tanggapi dulu ya Pak ya. Lalu teman-teman boleh nanti menambahkan terkait yang sudah Bapak-Bapak sampaikan terkait kasus adanya pembunuhan berulang ya Pak ya di Kabupaten Halmahera. Ya sudah rantai. Timur. Baik. Memang saya sendiri melihat terkait kasus ini memang di media sudah banyak ya Pak ya beritanya yang dari tahun-tahun sebelumnya terkait ini. Nah untuk ini nanti akan kami terima aduannya Bapak-Bapak sekalian. Ini kan ada press release ya yang diberikan kepada kami. Nanti kami juga mohon untuk dibantu mengisi form pengaduan ya Pak ya. Nanti kami kasih formnya, mohon nanti dibantu diisi agar bisa memudahkan proses di kami. Nanti ini akan kami lanjutkan di Komnas HAM ini kan memang betul seperti yang sudah disampaikan. Komnas HAM bisa mengurus ini melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan. Nantinya jika Komnas HAM sudah masuk ke pemantauan, nanti biasanya dari kami memang akan ada tim yang akan turun ke sana untuk melihat kondisi di sana seperti apa, kemudian nanti juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama hal ini kan utamanya kepolisian ya Pak ya, karena kasus seperti ini kan harusnya polisi dulu nih yang ada pembunuhan seperti ini, kemudian harus mencari tahu apalagi sudah berulang-ulang dari tahun sebelumnya seperti itu kan. Dan juga di sini juga ada campur tangan korporasi juga. Nah ini nanti akan jadi perhatian juga dari kami, selain kepolisian nanti juga ada korporasi dan lain sebagainya. Kemudian kami juga nantinya akan coba koordinasi dengan kebetulan kantor Komnas HAM kan ada di perwakilan Maluku juga ya Pak ya. Nanti kami akan coba proses juga di sana selaku kantor perwakilan yang lebih dekat dengan Kabupaten Halmahera ini. Jadi untuk memantau situasinya seperti apa, seperti itu. Kalau dari saya cukup, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Mungkin boleh diinformasi Pak, ini kan sebelumnya ada sengketa dengan korporasi tambang Pak. Ini kalau boleh tahu tambangnya tambang apa ya? Nikel. Ini saya Di sana banyak yang atas nama nikel tapi hasilnya banyak. Ya, banyak. Dan itu dituang di sini ya Pak. Ya. Nikel itu. Jadi kedudukan kami kan, maksudnya mungkin afiliasi kartel perseorangan, kemudian harus korban jiwanya masyarakat peduli sendiri maksudnya. Jadi untuk saya menambahkan tadi, mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, mulai daripada kronologis terus kemudian penegasan dalam tuntutan kami, terus kemudian sudah disampaikan oleh Komnas HAM, dalam hal ini Bapak Ibu yang berada di depan mewakili Komnas HAM untuk bagaimana menindaklanjuti kasus pembunuhan yang kemudian terjadi di dua kabupaten ini. Nah, harapan kami, perlu saya tegaskan, harapan kami hadir bukan berarti kepentingan kami kelompok atau individu, tapi kami hadir atas keresahan orang tua kami yang saat ini mungkin sudah tidak lagi beraktivitas di hutan Halmahera karena memang teror-meneror yang kemudian dilakukan oleh OTK dan itu dapat menjadi korban bagi orang tua kami. Hari ini kami akan belum merasakan, tapi 1-2 tahun ke depan kami akan merasakan kehausan, lapar, dan bahkan kami mati di tempat. Karena memang ini tidak lagi menjadi satu perhatian khusus terhadap negara bagi kenyamanan dan keamanan masyarakat dua kabupaten ini. Nah, mungkin yang saya tegaskan di sini seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi bahwa akan bekerjasama dengan lembaga perwakilan Komnas HAM di Maluku untuk menindaklanjuti, mencari tahu segala bentuk kondisi sosial yang kemudian terjadi. Nah, jika memang dilakukan oleh Komnas HAM dalam hal ini pusat Komisi Hak Asasi Manusia,
ketika sudah melakukan kunjungan atau komunikasi dengan lembaga atau perwakilan Komnas HAM di Maluku agar kiranya untuk merilis satu berita yang itu kemudian meyakinkan kami bahwa pemerintah juga serius dalam hal ini. Lembaga Komisi Hak Asasi Manusia juga serius dalam menindaklanjuti kasus seperti ini. Itu mungkin dicatat harus melalui jalur media, baik itu media cetak, rilis maupun stasiun televisi. Apapun yang terjadi, kami sangat berharap itu. Jika apabila se2 hari atau 2 minggu ke depan ini atau beberapa hari ke depan ini tidak ada tanggapan atau rilis disampaikan ke publik, maka kami yakin dan percaya juga Komnas HAM gagal dalam menyikapi satu masalah hukum yang kemudian terjadi. Ini kita bukan bicara soal kepentingan ini, tapi ini kita bicara soal jiwa manusia yang kemudian dibunuh tanpa ada sebab. Orang-orang yang tidak bersalah dicincang. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi negara. Saya minta itu. Dan apabila tidak ditindaklanjuti, maka saya orang pertama yang kemudian akan melakukan satu gerakan baru yang bagi Bapak Ibu ini adalah satu perlawanan yang menjadi satu kekecewaan kami bahwa saya melakukan hal yang menjadi kita semua korban. Itu ancaman saya terus. Ini bukan ancaman soal kepentingan pribadi, tapi ini soal ancaman kemanusiaan. Jika memang Bapak Ibu tidak serius, dan saya berharap, kami semua berharap yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di depan kami ini, untuk ditindaklanjuti dan tersampaikan di depan Kepala Komisi Hak Asasi Manusia, agar ini tersampaikan langsung di setiap pertemuan nasional, tersampaikan langsung kepada Presiden Negara Republik Indonesia. Mungkin itu lebih dan kurangnya kami meminta maaf. Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan kami ruang untuk menyampaikan keresahan dan tangisan ini kepada hadapan Bapak Ibu. Kiranya ini ditindaklanjuti secara serius, secara kemanusiaan, apabila kita benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kami berharap kenyamanan dan keamanan juga kami rasakan di tengah-tengah aktivitas masyarakat Kabupaten Halmahera Timur dan kemudian masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah pada umumnya Provinsi Maluku Utara. Kami bagian daripada negara Republik Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin demikian, saya kembalikan. Sudah mendengarkan terkait permasalahan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur atas terjadinya pembunuhan berulang ya. Ini akan menjadi atensi bagi kami, akan kami tindak lanjuti terlebih dahulu di bagian pengaduan, kemudian kasusnya ini akan kami daftarkan untuk selanjutnya bisa ke bagian pengetahuan ya Pak ya. Nanti mohon habis ini bisa perwakilan mungkin 1 orang untuk mengisi form pengaduan dulu ya Pak ya. Seperti itu Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan lagi? Cukup. Dan kemudian pertemuan kita siang hari ini kami tutup ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini kita persilahan berkas dulu yang pas sempat terpantau itu mereka kurang lebih 10 orang. Kalau yang di Patani di tetangga kabupaten saya itu yang tadi diceritakan oleh teman tadi, itu kurang lebih 20 orang. Nah, makanya dengan motif yang sama ini kami menduga ini ada rencana jahat dan terstruktur sistematis.